Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, sidang jamaah salat duhur yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menghimpun kita di siang hari ini dalam rangka beribadah salat duhur berjamaah, talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah yang Maha Agung menerima segala amal kebaikan kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang istiqamah dalam ibadah hingga akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan keharibaan junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, melebihi nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Bahkan beliau merindukan kita umat akhir zaman. Wa inni la astaqi ila ikhwani wa ahbabi. Aku benar-benar rindu sama saudaraku dan kekasihku. Sahabat yang hadir bertanya, ya Rasulullah, awalaysa nahnu ikhwanukum wa ahbabukum? Bukankah kami juga saudaramu dan kekasihmu ya Rasul? Kata Nabi, antum ashabi, kalian sahabatku. Ikhwani wa ahbabil ladina ya'ishuna min ba'di, saudaraku dan kekasihku itu mereka yang hidup sepeninggalku. Hum la yarawni walaki yu'minu nabi, mereka tidak melihat aku, tidak pernah berjumpa dengan aku, tapi mereka beriman kepadaku. Aku rindu kepada mereka dan mereka pun merindukan aku. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat yang dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat untuknya sebagai wujud rindu kita kepadanya. Karena setiap salawat itu disampaikan kepada beliau, innama tu'radu salatakum alayya. Bukan hanya salat, bahkan innama tu'radu a'malakum alayya, amal-amal kalian disampaikan kepadaku. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik buat kalian dan matiku juga baik buat kalian. Ketika beliau hidup membimbing umat ke jalan kebenaran, jalan yang diridhai Allah bersama umat, dan ketika sudah wafat, wa huwa inda rafiqil a'la, di sisi Allah yang maha tinggi. Kalau melihat ditunjukkan amal umatnya ini baik-baik, maka Nabi pun memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Tapi ketika melihat umatnya berlaku maksiat, berlaku mungkar, maka beliau pun memohon ampun kepada Allah. Begitulah Rasulullah SAW sangat mencintai umat ini. Bahkan di hari kiamat nanti, ketika Nabi yang lain mengatakan nafsi, 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 diriku, 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 hanya satu manusia yang paling utama, yang paling agung, dia mengatakan ummati ya Rabbi salim ummati. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Dalam perjalanan dakwah, bahwa beliau menjadi contoh yang terbaik, akhlaknya paling agung, sesabar-sabarnya para nabi, ulul azmi minar rasul selain Nabi Muhammad. Tapi ujung dari akhir dakwahnya, mereka mendoakan umat yang kufur biar binasa. Seperti Nabi Nuh alaihissalam berdoa, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara, innaka yatadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Rabb, jangan kau biarkan rumah orang-orang kafir itu satu pun jua, binasakan mereka. In tadarhum yudillu ibadaka, kalau engkau biarkan mereka hanya menyesatkan hamba-hambamu.
Wala yalidu illa fajiran kafara. Tidaklah melahirkan kecuali anak-anak yang fajir dan kafir. Diabadikan dalam surah Nuh ayat 27. Lalu bagaimana sikap Nabi ketika dizalimin, disakiti, bahkan di puncak kezaliman, mereka hendak membunuh Nabi, mengusir Nabi, mengembargo Nabi. Beliau jangankan mendoakan, ditawarin, lau syi'ta la rafa'atul ahsabain, kalau engkau mau ya Muhammad, kubinasakan mereka penduduk Taif yang menyakiti, menzalimi dan mengusirmu. Biarlah mereka binasa. Kalau engkau mau mereka yang membuat engkau cedera di perang Uhud dibinasakan oleh malaikat. Tapi Nabi Muhammad justru berseru, la ya malakul jibal, wahai malaikat penunggu gunung ini, arju ayyukhrijallah min aslabihim mayya'budullah wala yusyriku bihi syai'an. Aku masih berharap ada anak cucunya mereka nanti yang menyembah Allah. Kalau yang hidup mereka kufur, mudah-mudahan yang keluar dari tulang sulbi mereka, anak cucu mereka nanti menyembah Allah. Beliau angkat tangannya, beliau berdoa untuk mereka, Allahumma ufir lahum warhamhum wahdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka, rahmati mereka, berikan hidayah pada mereka ya Allah. Sesungguhnya mereka berbuat begitu karena mereka tidak tahu. Disakitin, dizalimin, justru doa-doa yang terindah buat mereka. Begitulah indahnya akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mendapatkan pujian yang mencakup. Kalau nabi-nabi yang lain ada yang mendapat pujian anab, hangat kembali, awahun halim, sangat penyantun, alim, banyak ilmunya. Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau Muhammad benar-benar di atas akhlak yang mulia. Bagaimana akhlaknya Nabi? Tanyakan pada Aisyah radhiyallahu anha. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya itu Al-Quran. Kalau ini Al-Quran, Al-Quran tertulis, maka kalau ingin melihat Al-Quran berjalan, dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pujian Allah kepada Nabi Muhammad dalam beberapa ayat, tapi satu ayat ini akan kita bahas agak panjang lebar, di mana Nabi Muhammad memiliki kelapangan dada yang luar biasa. Dilemparin batu, kotoran. Ini kepala ketika sujud dikasih jeruan, bukan jeruan yang sedikit, jeruan unta yang habis disembelih itu. Hampir beliau nggak bisa mengangkat kepalanya. Fatimah hanya menangis. Apakah Nabi membalas? Apakah Nabi dengki walaupun sekedar mendoakan keburukan? Tidak. Kok bisa seperti itu? Jawabnya dalam surat As-Sarah, Allah berfirman, alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu selapang-lapangnya? Kalau Nabi Musa hendak berjumpa dengan Fir'aun berdoa, Rabbishrahli sadri, Rabb lapangkan dadaku. Nabi Muhammad belum minta, sudah dilapangkan. Alam nasrah laka sadrak. Yang diberi tanpa meminta tentu lebih tinggi derajatnya dibanding yang minta baru diberi. Nabi Musa meminta, Nabi Muhammad belum meminta. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi, lil isbat, kami benar-benar melapangkan dada Muhammad selapang-lapangnya. Jadi enggak terasa. Kenapa? Itu semuanya laka untukmu. Untuk apa? Mengemban nubuah. Sehingga nubuah yang berat, apalagi menjadi nabi akhir zaman, yang semua keburukan-keburukan umat terdahulu ngumpul di umat ini, itu begitu berat, dan Nabi Muhammad diberikan kelapangan dada yang selapang-lapangnya. Bagaimana caranya? Inda murdiati Halimah, ketika dalam asuhan Halimah Sa'diyah, dan dia waktu itu umurnya beliau 4 tahun, beliau dibelah dadanya. Dibelah dadanya, ini bagian syaitan. Lalu ketika itu dibuang yang hitam-hitam bagian syaitan itu, mala'ahu ilman wa imanan, qalbunya dipenuhi dengan iman dan ilmu, ilman wa imanan. Ini ada isyarat, kalau pengen punya dada yang lapang, sering datang ke majelis ilmu,
banyak berzikir, beribadah, nambah iman. Rasulullah langsung Jibril yang memasukkan imanan wa ilman. Pembedahan pertama. Kedua, inda bulughihi, ketika dia balik, beliau umurnya 10 tahun, dibedah lagi menjelang baliknya. Kemudian indal bi'sah wa huwa arba'ina sinin, umurnya 40 tahun. Lalu ketika Isra dan Mi'raj. Jadi alas sahih kata Imam Nawawi itu 4 kali pembedahan. Bersih sebersih-bersihnya. Maka beliau mendapatkan pujian bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat, menjadi pemimpin bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Muhammadun sayyidul qadaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajamin. Muhammad pemimpin di dunia dan akhirat bagi jin, manusia, orang Arab dan lainnya, semua di bawah bimbingan panji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok qalbu yang dibedah? Dia adalah makanul waswasah, tempat nih setan membisikkan. Maka sudah bersih itu enggak ada bagiannya setan. Iblis setan hendak bertahta di kalbu insan, tapi Allah tidak mengizinkan. Cukuplah iblis itu, setan itu yajri majri dam, mengalir di darahnya manusia, tapi enggak bisa dalam kalbu. Kenapa? Kalbu tetap tempat memandang Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walaki yanzuru ila qulubikum. Allah enggak pandang jasadmu, rupamu, wajahmu, tapi Allah pandang kalbumu. Wa wada'na anka wisrak, dan kami letakkan beban yang berat. Mengemban nubuah itu berat. Jangankan disakitin sekali dua kali, 20 tahun hingga Fathu Mekah beliau itu disakitin. Berat itu. Ya, kalau kita jadi DKM atau jadi pejabat dikatain sekali aja. Nabi dikatain orang gila biasa, diludahin, lembaran batu. Itu berat itu, nubuah itu berat itu. Tapi itu semuanya diletakkan. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutanmu. Nabi Muhammad namanya tinggi bukan hanya di akhirat. Ketika beliau dilahirkan, Abdul Muthalib membawa beliau di sisi Ka'bah sambil keliling, aku namakan anak ini Muhammad agar dia terpuji di dunia dan di akhirat. Di dunia ini diangkat, dipuji, di mana-mana disebut nama Allah, di situ disebut nama Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika azan, ketika qomat, ketika syahadat, ketika orang masuk Islam, dan nanti ketika orang masuk surga, di pintu manapun tertulis Allah Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik pintu salatnya, pintu sedekahnya, pintu ar-rayyan, pintu di mana orang yang banyak berpuasa, pintu jihad, pintu birrul walidain, semuanya tertulis nama Allah Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditinggikan namanya di dunia ini sampai di akhirat nanti. Biar dia menjadi yang terpuji, Muhammad orang yang terpuji. Isim maf'ul di dunia maupun di akhirat. Dan al-ismu tafa'ul, nama itu harapan. Sampai hari ini Nabi Muhammad dipuja dan dipuji. Hanya bukan hanya orang muslim, yang non muslim pun. Michael Hart membuat buku 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Beliau menempatkan nomor 1 adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perintahkan pada kita, jadikan beliau sebagai teladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Benar-benar sungguh pada diri Rasulullah ada teladan yang terbaik bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi mereka yang hidupnya mencari ridha Allah. Kan Muhammad manusia juga, ya manusia tapi enggak seperti kita.
Sama makan, sama minum, sama tidur, tapi beda. Bedanya gimana? Sedikit atau banyak? Muhammadun basyarun laisa kal basyari bal huwa yakutatun bainal hajari. Muhammad manusia tak seperti manusia, ia intan permata kalau kita batu bata. Batu intan permata dengan batu bata beda enggak? Beda. Intan permata segini 2 miliar. Kalau batu bata setrek 1 juta. Beda. Beliau makan, tapi makannya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Beliau tidur, tidurnya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Udah begitu tidur beliau bukan enggak seperti tidur kita. Tidur beliau itu sambil zikir. Tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Yang tidur cuman mataku, hatiku enggak tidur. Tuh, Nabi Muhammad. Tidurnya aja zikir. Kalau kita kadang-kadang zikir sambil tidur. Beliau diberikan kekuatan khusus, maka kadang-kadang beliau puasa wisol, nyambung. Sekarang puasa, besok puasa, sampai hari ketiga puasa, nggak buka. Sahabat ada yang pengen niru, jangan lakukan kamu. At'amani wa saqani rabbi. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadisnya sahih. Tuhanku memberi makan aku, memberi minum aku khusus. Kamu jangan ikut-ikutan aku. Maka ada khususiat dalam hal pernikahan, khususiat Rasulullah. Puasa wisol termasuk khususiat. Khusus bagi Nabi, kita jangan ikut-ikutan. Kita sore buka puasa. Kalau sudah waktunya puasa, waktunya adzan maghrib buka. Nggak boleh nyambung. Nabi boleh khusus. Diberikan kekuatan khusus. Beliau juga, mohon maaf, punya keringat, ludah. Tapi beda sama kita. Ludahnya Nabi itu jadi obat. Abu Bakar menemani beliau. Masuk gua sur. Digigit ular. Bengkak, membiru sama Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Diusap langsung sembuh. Coba kalau ludah kita infeksi nih mungkin tambah parah. Tapi kalau pakai basmalah insya Allah, karena bismillah ini menentukan. Bukan hanya sekali waktu itu di perang Khaybar, Isa Nabi menyampaikan besok kuberikan bendera ini, panji akan dipegang oleh orang yang membuka Khaybar. Sudah 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak kebuka, kuatnya pasukan Khaybar sangat kuat. Lalu Nabi bilang besok akan dipegang seseorang yang dia bisa membuka Khaybar. Subuh-subuh, wah ulah semangat sahabat. Mudah-mudahan aku yang ditunjuk Rasulullah. Karena ini nubuah. Kalau Nabi bilang dibuka, menang pasti. Ternyata ketika itu dari barisan dicari oleh Nabi, nggak ada orangnya. Di mana Ali? Ali sakit. Sakit apa? Sakit mata. Suruh sini. Beliau sakit mata. Suruh sini. Maka sama Nabi, ya Ali, mana matamu? Lalu Ali pun membuka matanya, diludahi Nabi, diusap. Kata Ali, sungguh nikmat ketika wajahku diusap oleh Nabi dan sakit mataku langsung sembuh, bengkaknya hilang, ludahnya Nabi jadi obat dengan basmalah sekali lagi. Dan itu sampai hari ini, saya ingat waktu kecil orang tua kita ngasih tahu, sakit mata bangun tidur langsung, ini dari ludah. Itu ludah yang bangun tidur itu lebih dahsyat, bukan baunya. Ini dahsyat pengaruhnya dengan basmalah. Kenapa? Orang yang tidur ruhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Setelah tidur dia langsung memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Beliau berkeringat, keringatnya beda sama kita. Ummu Sulaim, dia menitipkan putranya Anas untuk membantu Nabi. Nabi tidur siang, keluar itu keringatnya. Sama Ummu Sulaim ditaruh di cawam. Buat apa ini? Ya Rasul, buat minyak wangi. Keringatnya Nabi wangi. Ada yang salaman 3 hari masih terasa wanginya. Kalau kita kan asam. Beda gitu. Ya, walaupun sama-sama keringat beda. Ummu Sulaim jadikan minyak wangi. Dan itu bukan khurafat, bukan. Bahkan sahabat Khalid ketika beliau menyimpan rambut Nabi di pecinya hilang. Wah, kemana-mana dia cari. Bukan masalah pecinya, di situ ada rambut Nabi. Dan aku ketika memimpin perang tidak pernah kalah. Biidnillah, dengan izin Allah. Ada salah satu istri Nabi itu yang menyimpan potongan rambut Nabi itu. Mohon maaf kalau pas sakit dicelupkan ke air diminum. Dan itu bukan khurafat, tabarukan.
dengan rambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menyembuhkan tetap Allah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la syifa illa syifauka syifa la yughadiru saqama. Masih banyak kelebihan-kelebihan Rasulullah yang akan kita uraikan nanti lain kesempatan karena kasih waktu 20 menit. Nah, kita berdoa mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Hakim. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma faris an ummati sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.